insyaallah. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kita kesempatan waktu pada hari ini untuk kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak Haji Amin Sufu kita, untuk kita dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Hari ini adalah hari yang betul-betul bersejarah buat kita, apalagi buat kita semua yang belum ada closing sampai dengan hari ini, termasuk saya. Nah, semoga pada hari ini kita betul bersama-sama diberi kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan Allah jalan yang terbuka selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan ilmu dan kemudian kita mengaplikasikan ilmu kita langsung supaya ada manfaat yang kita terima. Tidak hanya ilmu itu kita terima saja tanpa kita aplikasikan, dia akan hilang begitu saja. Baiklah, untuk menyikat mukadimah, kita langsung saja kepada Bos Haji Amin. Udah siap? Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baik, untuk lebih bersemangat kita takbir dulu untuk kita memulai belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat, Bos. Semangat, Bos. Halo, Cik Aiman. Allahu Akbar, Bos Aiman. Jamil. Lagi Zoom. Baik, Bos Haji Amin, untuk bersingkat waktu, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sejelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa a'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayya sunnati faqad habbani wa man habbani fala fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, kiai-kiai, teman-teman seperjuangan dalam Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Saya masih lagi bersiaran di Windham hotel bersama dengan Bos Haji Amir Pak. Jadi kami ini sebenarnya dalam rangka lawatan untuk bertemu dengan senior-senior ataupun Quran Center di Indonesia lah. Jadi daripada Jakarta, insyaAllah esok kami akan berangkat ke Bandung dan insyaAllah akan berangkat ke Georgia insyaAllah untuk memberi penghargaan sebenarnya kepada fighter-fighter. Kalau di Sumatera mungkin Bos Bob dah sampai, mungkin Bos Haji Amir pun sering juga ke sana kan, ke Padang, ke
ke Riau dan sebagainya. Jadi hari ini insyaAllah ni hari kedua kami di Jakarta lah. Suka saya ingin katakan di sini bahawa aplikasi Think Quran ini satu aplikasi yang sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Dengan aplikasi Think Quran ini, jangan kita lihat bagaimana umat boleh dapat kebaikan daripada Think Quran ni. Jangan kita lihat tu dulu. Dan kalau kita nak pastikan bahawa aplikasi Think Quran ini berada dekat 100 juta orang Islam seluruh dunia ini, kita harus memikirkan bagaimana aplikasi Think Quran ini memberi kebaikan kepada diri saya dulu. Saya dulu dapat kebaikan. Sebab seseorang yang dapat sesuatu kebaikan, dia makan di restoran apa kan, makan bebek goreng ke, makan gulai ke, mustahil dia akan simpan kondisi keenakan dari itu dengan diri sendiri. Mungkin. Jadi kalau kita lihat Think Quran ni satu bisnes yang begitu gampang, yang kita tidak perlu buat dari segi kalau kita nak menjual sesuatu barang kan, nak jual satu barang, produk kecantikan, produk pemakanan, produk kurus badan, itu susah. Sebab apa? Untuk kita mendapat kebaikan daripada produk itu kadang-kadang berlaku, atau kadang contohnya produk ini boleh menguruskan badan, tapi kita makan ada yang kurus, ada yang tak kurus. Betul tak? Produk ini boleh menguatkan. Menguatkan apa terserah pada masing-masing kan. Ada yang kuat, ada tak kuat. Betul tak? Tetapi Think Quran ini jelas sesiapa yang membayar 1 juta rupiah itu atau RM299 itu, pasti dia akan ketemu. Kul katakanlah. Dia akan tahu itu. Dia akan tahu. Kalau Think Quran ini misinya bukan untuk tahu, tapi ingat. Tahu dan ingat ini dua perkataan yang berbeza. Contoh kan, ini kan selalu saya ngomong dalam mana-mana BOP. Ini pun boleh dijadikan sebagai satu cara untuk memudahkan pemahaman tentang Think Quran. Apa maknanya I want to eat? Dari Aceh sampai ke Papua sana tahu jawapan ni. Betul tak? Walaupun orang kampung, orang pedesaan tahu dia. Apa maknanya I want to eat? Senangnya terus kita kata I want to eat ni saya mau makan. Kan? Kalau orang Jakarta udah pasti lancar kan. Tetapi kalau kita didatangi oleh anak kita, Pak, apa maknanya waladhdallin? Kita, apa maknanya waladhdallin? Kan? Sedangkan perkataan I want to eat itu perkataan waladhdallin lebih sering diungkapkan dari perkataan I want to eat. Gimana, benar tak? Benar. Tetapi kenapa perkataan I want to eat itu sudah kita gampang untuk kita menjawab, sedangkan waladhdallin itu, ya nanti sebentar nanti kita cari ini, maknanya di Quran terjemahan. Ya, jadi kita pun baca waladhdallin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita hanya mengetahui maknanya apabila kita mencari jawapannya di dalam Quran terjemahan. Tetapi ayat I want to eat itu tak perlu pun, tak perlu cari dictionary, tidak perlu cari kamus, kita langsung faham. Jadi inilah maksud kepada aplikasi Think Quran ini. Datuk Razin sebagai owner ataupun yang develop Think Quran ini, dia nak memastikan bahawa 1000 perkataan ini tercetak dalam kita punya minda bawah sedar kita. Kayak kita I want to eat tadi kan, sudah tercetak dalam kita punya minda bawah sedar. Dia nak memastikan bahawa kita bukan sekadar tahu 1000 perkataan, tetapi 1000 perkataan ini tercetak dalam minda di kita membaca hadis, kita berzikir, kita bersolat, langsung dapat kesan pemahaman perkataan itu. Soal kesan penerimaan Allah SWT itu kan terserah pada Allah. Terserah kepada Allah sama ada untuk menerima solat kita khusyuk atau tidak. Tetapi kalau seandainya dalam solat itu tidak memahami, kita langsung baca aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tak kita ketahui maknanya. Itu kita tanya pun dengan mana-mana ustaz.
Tanyalah Ustaz Abdul Somad, tanya dengan kalau di Malaysia Ustaz Azhar Idrus. Itu jelas dalam setiap kuliah-kuliah maghrib dan sebagai siap taklim, dia bagi tahu syarat utama untuk solat diterima itu harus faham maknanya. Itu jelas, kan? Tetapi kalau kita tidak memahami kan, contohnya, saya rujuk kepada satu ulama baru-baru ni. Dia kata kalau kita tidak memahami, dia sebut iyyaka na'budu wa iya, dan otaknya sedang sadar, dia sedang menyebut perkataan itu pun dikira sebagai khusyuk, tapi khusyuk tahap SD dia bilang. Khusyuk tahap SD itu dia kata, ataupun khusyuk tahap TK itu dia kata. Mana kelas rendah. Mana seseorang yang mengungkapkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim dan otaknya sedang sadar dia menyebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kan sering kita solatkan kita tak sadar. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah selesai solatnya. Kalau dia kata itu solat yang lalai. Tetapi kalau solatnya dia sadar Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tanya dengan satu ustaz. Dia kata itu dikira khusyuk. Tapi khusyuk itu levelnya level SD dia bilangnya. Jadi kita kalau dah solat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masa solat kita masih di tahap SD, masih di tahap rendah. Jadi dia kata memahami itu menjadi satu kewajipan, kemestian bagi setiap orang Islam. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau seandainya produk-produk lain itu belum tentu kita dapat hasilnya. Walaupun kita beli dengan harga yang sama. Produk kurus badan, belum tentu kurus. Ada yang kurus, ada yang enggak. Produk memutihkan kulit, contohnya kan. Supaya kulitnya ya. Dengar tak suara saya? Dengar suara? Dengar. Jelas? Jelas. Jadi saya nak menunjukkan bahawa ada di kalangan kita ni yang agak malu. Malu untuk menawarkan produk Think Quran ini kepada teman-teman yang dekat. Sebab tu kalau kita lihat 4 step itu adalah untuk menjelaskan atau menerangkan produk dengan teman-teman yang rapat. 20 orang itu bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Kenapa orang yang dekat? Sebab mendapat sesuatu kebaikan yang ada nilai akhirat itu adalah bermula dengan diri sendiri dan keluarga kamu dan dalam orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia dapat Islam itu, orang yang pertama didakwahkan itu adalah isterinya. Kita dapat Think Quran, orang yang kita dakwahkan tentang pentingnya Think Quran ini harus isteri kita dulu. Anak-anak kan, kemudian tetangga kita, adik-beradik, tetangga kita yang dekat. Tetapi yang akan menjelaskan tentang Think Quran itu harusnya bukan kita. Itu sebab tu dalam 4 step itu harus kita, walaupun teman saya sendiri, walaupun isteri saya sendiri. Jadi saya cuma bawa mereka masuk dalam Zoom atau saya perkenalkan dengan leader saya ataupun senior saya dalam Think Quran supaya mereka yang akan memperjelaskan aplikasi Think Quran ini. Soal kita suaminya atau kita leadernya atau kita ni adalah orang yang pengalaman dalam bidang networking, bidang multi level. Ini dalam Think Quran, kita sudah buat satu kajian. Walaupun teman baik sendiri harus diterangkan oleh orang yang lain, leader yang lain. Enggak tahu itu gimana. Tetapi itulah teknis dan caranya. Okey. Jadi yang kita nak terangkan, yang kita nak sampaikan ini adalah apakah kebaikan itu telah saya perolehi dulu. Sebab tu diminta dalam 4 step, lepas kita mendaftar, kita harus kuasai 100 perkataan. Ada juga kemarin teman-teman saya bilang, wah kita kalau begini saya mau bawa teman-teman dalam jaringan yang banyak pengalaman dalam bidang jaringan dalam Think Quran di Indonesia supaya 100 juta orang Indonesia dapat aplikasi Think Quran. Saya kata jangan begitu, saya kata Think Quran ni gampang. Tidak perlu orang yang hebat dalam jaringan, tidak perlu ulama, tidak perlu ustaz. Yang diperlukan dalam Think Quran ini adalah menawarkan kepada teman-teman yang mungkin sudah solat 60 tahun, 40 tahun, mungkin dia tidak pernah dengar perkataan suduri itu adalah dada. Jadi, kalau orang-orang ustaz, ulama-ulama, kan kita bukan tawarin produknya. Kalau ulama-ulama ustaz-ustaz, biasanya saya tawarin supaya mereka review.
Saya ketemu dengan satu ustaz kemarin kan. Saya kata, ustaz, saya mempunyai satu aplikasi yang boleh membantu umat memahami Al-Quran. Bisa tak ustaz bantu saya untuk review? Kayak ini kan, kita ada mengeluarkan produk makanan contoh kan. Kita ketemu dengan artis contoh kan, ketemu dengan Rafi contohnya kan. Okey Pak Rafi minta review. Jadi kalau kita minta mereka review, seolah-olah kita meletakkan mereka ni di atas. Ini kan ulama-ulama kan di atas je. Kalau seandainya kita jadikan ulama-ulama sebagai pengguna produk, jadi dia buka aplikasi, cool katakan kan ulama sudah tahu dia. Jadi bahasa perkataan kita lebih menawarkan kepada supaya mereka review dalam bahasa Indonesia ni apa ya? Review. Apa perkataan review? Ada orang, tak ada orang ni. Apa perkataan review? Oh, sudah mute tadi. Perkataan review. Review ni maknanya kita minta apa? Supaya mereka memberi ulasan. Mengulas. Apakah benar aplikasi ini bagus untuk umat? Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong dengan ustaz kayak gitu, maknanya ustaz itu merasakan, oh ini saya diminta untuk mengulas. Jadi level ini tinggi. Nampak tak? Jadi itu teknik-teknik kalau kita ketemu dengan ulama-ulama, masa kita minta tawarin produk kan, ulama kan sudah tahu dia. Anas, manusia, kul. Jadi bahasa kita lebih pada Pak Ustaz, Pak Kiai. Kan di Indonesia kan banyak ustaz, banyak kiai. Pak Kiai, saya minta Pak Kiai mengulas atau review produk aplikasi Al-Quran yang saya lihat sebagai orang umum, orang awam, bagus supaya orang-orang awam ini memahami bahasa di dalam Al-Quran. Itu salah satu tip lah yang saya boleh share dalam kelas pagi ini. Dan kemudian saya lebih senang menawarin produk-produk Al-Quran ini sebenarnya melalui hasil penceritaan. Contoh kan. Orang kan senang dengar cerita. Saya dengar, kamu tahu tak ada satu cerita bilang, itu cerita. Satu orang raja bertemu dengan satu orang ahli sufi. Satu orang raja bertemu ahli sufi. Ini cerita Al-Quran sebenarnya. Tapi kan kalau kita nak memulakan cerita ni kan kadang-kadang harus ada satu perkataan atau cerita yang mereka senang dengar. Bang, ada cerita ni bang. Ini cerita seorang raja bertemu dengan ahli sufi. Jadi bila saya terangkan cerita itu, tujuan saya adalah supaya dia mendengar dan dia mau tahu kelangsungan ceritanya. Apa ceritanya bang? Dia kata, ceritanya satu orang raja mau ketemu ahli sufi, dan kemudian raja bertanya dengan ahli sufi itu, wahai ahli sufi, terangkan saya dengan satu perkataan yang ringkas untuk saya sentiasa mengingati Allah SWT. Kan ahli sufi kan, mengingati zikir, mengingati Allah Ta'ala. Terangkan saya satu perkataan yang cukup ringkas untuk saya sentiasa mengingati Allah SWT. Jadi ahli sufi bilang, wah gampang itu bilang. Ingatkan tiga perkataan, semuanya akan berlalu. Berapa perkataan? 3 perkataan. Semuanya pasti akan berlalu. 4 perkataan. Itu kan gampang kan? Semuanya pasti akan berlalu. Jadi dijelaskan oleh sufi, ahli-ahli sufi itu, jadi orang yang sentiasa mengingati 4 perkataan ini, hatinya sentiasa senang dan tenang. Senang dan tenang. Apabila kita mengalami kesukaran dalam kehidupan, lalu kita pun ngomong, semuanya pasti akan berlalu. Kayak dulu kan kita pandemik COVID kan, semua orang panik, semua orang duduk dalam ketakutan, mau sentuhan tangan juga takut. Tapi hari ini kan semua sudah berlalu. Jadi sesuatu perkara yang kita lalui itu jangan terlalu sedih ataupun jangan terlalu senang. Kita menghasilkan kekayaan miliaran. Semuanya pasti akan berlalu. Satu hari pasti akan berlalu. Sama ada uangnya diambil orang, atau kita rugi dalam perniagaan, atau kita meninggal dunia. Jadi menjadi manusia ini, jangan terlalu sedih dan jangan terlalu senang. Jangan terlalu happy. Sebab semuanya pasti akan berlalu. Melalui detik-detik kemiskinan, jangan sedih. Sebab satu hari kemiskinan itu pasti akan berlalu. Dan kita kita sedang sakit kan? Jangan terlalu melalui detik-detik kesukaran itu. Dalam fikiran kita fikirkan bahawa satu hari pasti akan sembuh. Kesakitan itu. Jadi bila saya ngomong kayak gini, saya bilang
dengan teman yang saya sampaikan cerita tadi, sebenarnya ini diceritakan oleh Allah SWT bahawa kehidupan dunia ini sangat-sangat sementara. Saya bilang tentang Al-Quran. Saya nak menceritakan tentang apa yang ditulis oleh, yang diturunkan Allah Ta'ala dalam wahyu-wahyunya. Dan Allah cerita bahawa dunia ini hanya sementara. Tetapi menyebabkan kenapa kita begitu stres dengan kehidupan. Saya nak menyambungkan dengan Quran sekarang ni. Yang kita rasa stres dalam kehidupan, banyak orang bunuh diri, banyak orang macam-macam kan sekarang kan, anxiety. Ini penyakit baru ni sekarang ni, anxiety. Anxiety ya. Kalau Indonesia ada banyak penyakit apa, anxiety juga kan? Anxiety, penyakit putus asa ni. Waktu pandemik COVID tu saya ketemu banyak orang anxiety. Nggak mau keluar dari kamar. Nggak mau keluar dari kamar, nggak mau ke masjid, walaupun dulunya orang masjid. Nggak mau ke kuliah-kuliah agama, nggak mau bisnis, nggak mau bercampur dengan berbaur dengan keluarganya, depresi. Saya tanya dengan isterinya, kenapa bapak kayak sekarang? Nggak tahu dia sekarang. Lepas dia terkena COVID, dia kena COVID kan, dia jadi kayak gitu. Nggak mau bercakap dengan sesiapa. Depresi, anxiety. Kenapa orang mendapat penyakit anxiety? Sebab dia tidak bercakap 4 perkataan tadi lah. Yang semuanya pasti akan berlalu. Jadi saya bilang, depresi ini, anxiety ini, kesakitan ini, kesusahan ini berpuncanya apabila kita gagal memahami mukjizat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui 6,200 ayat itu. Yang 114 surah, 77,429 perkataan. Kita tidak dapat memahami. Tidak dapat memahami itu. Jadi akhirnya, kita jadi depresi. Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada diturunkan dengan pelbagai resepi kehidupan. Kalau kamu begini harus buat begini, kalau begini kan aturan kehidupan. Seluruh mukjizat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW ada di dalam Al-Quran. Kemarin dulu kita pernah bagi satu contoh kan, contoh kalau seandainya di gunung apa kan, di Gunung Bromo itu kan, di situ tertancapnya tongkatnya Nabi Musa AS. Ada tongkat Nabi Musa AS di situ. Yang kita sudah tahu kan, mukjizatnya subhanallah. Boleh menjadi ular, lalu belah menelan, memakan semua ular-ular ahli sihir yang telah membelah lautan menjadi 12 lorong. Jadi telah viral lah, telah diberitakan bahawa tongkat itu telah tertancap di atas Gunung Bromo. Saya ingat bukan orang Indonesia, seluruh orang dunia ini akan datang ke Gunung Bromo untuk melihat sekurang-kurangnya atau untuk mencuba untuk mengeluarkan tongkat itu. Sebab gara-gara mukjizat Nabi Musa AS ada di Gunung Bromo. Contoh-contoh. Tetapi kita tidak melihat bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat lebih besar daripada tongkat Nabi Musa AS. Seluruh para Nabi dan para Anbiya meninggal, wafat bersama dengan mukjizatnya. Tidak Nabi Muhammad SAW. Dan wafatnya Rasulullah SAW, dia telah meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah satu mukjizat yang sangat-sangat besar. Jadi, kenapa apabila kita tawarkan aplikasi Quran ini, ada yang reject, kan? Ada yang menolak. Sama ada yang menolak itu di kalangan orang yang jauh dari agama atau yang dekat dengan agama. Ya, itu yang lagi pedih kan, lagi sakit kan. Orang yang tak tahu agama pun reject Al-Quran, Quran. Dia mengatakan, kamu jual aplikasi, kamu jual agama kan. Saya pernah kayak gitu. Alright. Jadi ini semua nanti saya akan perjelaskan. Jadi alhamdulillah, apabila aplikasi Quran ini, saya cerita sikit sejarahnya. Sejarahnya mungkin untuk pengetahuan ayah ibu, bapak-bapak di sini, tentang bagaimana rupanya sejarah aplikasi Quran ini dicipta oleh teman-teman kita dari Malaysia. Jadi Datuk Razin ni tuan-tuan, mungkin Bapak Ibu yang datang ke convention Quran baru-baru ini ketemu langsung kan dengan Datuk Razin. Yang ganteng kan orangnya kan. Masih muda lagi orangnya, awal 40-an. Jadi Datuk Razin ini, beliau mempunyai satu perusahaan atau bisnis yang terlibat dengan IT. Dengan IT lah, dengan information technology. Sejak 2012. Semenjak lagi 2012. Dan kepakaran Datuk Razin ini sungguh luar biasa. Beliau memikirkan bagaimana anak-anak yang sekolah di SMA atau SMP itu
harus melepasi ujian tertentu. Kalau di Malaysia kita ada panggil SPM lah. Pelajaran Malaysia kan, sijil pelajaran Malaysia. Untuk sesiapa yang masuk ke kuliah, masuk ke universitas, harus melepasi peperiksaan itu. Kalau nggak lepas, nggak masuk kuliah, nggak masuk universiti. Jadi itu kalau sistem pembelajaran di Malaysia, mungkin sama di Indonesia. Jadi beliau mencipta satu sistem pembelajaran melalui aplikasi yang mana kalau seandainya kita belajar selalu menggunakan sistem input. Input ni maknanya kita belajar di kelas-kelas, di tuition-tuition, iaitu mempelajari apakah ilmu yang harus kita fahami. Tapi berbeza dengan Datuk Razin, beliau mengajar pelajar-pelajar ini dari segi output education, bukan input, output education. Sebab apapun yang kita pelajari sebenarnya akhirnya terletak kepada 60 soalan yang akhir waktu kita menjawab soalan. 60, saya pun dah lupa. 60 atau 100, saya pun dah lupa. Yang dalam tempoh 2 jam. Kita belajar ni berapa buah buku ni? Kan akhirnya kan ada cuma 60 soalan yang harus kita jawab dalam tempoh 2 jam ataupun 1 jam setengah lah contoh. Saya pun enggak tahu, dah ditinggalkan. Jadi, walaupun dia menghafal beberapa ratusan buah buku, menghafal kan? Tetapi 60 soalan yang akhir itu tidak dapat dijawab dengan benar, maka seolah-olah dia tidak mempelajari apa-apa. Jadi ini yang dibuat oleh Datuk Razin, iaitu membuat satu aplikasi seolah-olah anak-anak kuliah ini masuk dalam dewan peperiksaan yang mana mereka dibagi waktu selama 1 jam ataupun 2 jam tadi harus menjawab 60 soalan tadi, yang mana kan soalan-soalan peperiksaan yang berlaku daripada tahun sekian sampai sekarang kan ada soalan yang sama, cuma yang diubah dari segi mungkin namanya atau dari segi cara menjawabnya. Kan? Tapi soalan ini kan soalan yang sama. Kan? Mungkin kalau soalan itu dulu menggunakan perkataan Ali, ini sekarang perkataan Abu. Kan? Abu pergi ke pasar. Contohnya kan. Kali ini Ali pergi ke pasar. Ya, jadi dirubah bentuk soalan. Jadi Alhamdulillah, bukan sekadar dia dapat aplikasi itu menghimpunkan semua soalan-soalan untuk peperiksaan SPM itu. Dalam aplikasi itu juga menghubungkan 19,000 guru-guru seluruh Malaysia, yang mana setiap daripada guru ni mempunyai nota-nota mereka. Contohnya pelajaran sejarah, kan ada notanya kan. Jadi nota-nota ini diupload oleh guru-guru di dalam sistem aplikasi itu, kemudian boleh diakses oleh pelajar-pelajar, tetapi harus dengan sedikit bayaran. Jadi dengan bayaran, sebentar. Okey. Saya nak ceritakan sejarah ini supaya kita boleh ceritakan dengan teman-teman bagaimana terhasilnya aplikasi Think-Quran ini. Jadi Alhamdulillah, aplikasi yang dibuat oleh Think Awesome ini, oleh bos Datuk Razin ini, telah mendapat perhatian, telah dibeli oleh lebih daripada 700,000 pelajar dan ayah ibu. 700,000. Tetapi sistem aplikasi tak boleh sampai di Indonesia atau di Thailand sebab sistem itu adalah sistem edukasi yang sesuai untuk Malaysia. Bapa Ibu bayangkan, aplikasi yang hanya untuk orang Malaysia saja dapat dijual 700,000 unit aplikasi. Saya nak tanya sekarang, di Think-Quran, kita ada berapa yang pembeli user sekarang ni? Ada berapa user? Saya boleh jelaskan. 20.500. Ada berapa? 20.500. Itu kalau seandainya sistem edukasi untuk pelajar orang-orang Malaysia bisa dijual 700,000, kalau Think-Quran bisa berapa agaknya Pak? 700 juta. Kan sistem. Sebab tu bila mana kepakaran dan pakarnya Think Awesome ini, bos Datuk Razin ini tentang aplikasi, beliau telah didapat awards.
dapat di award apa? Penghargaan. Penghargaan dalam beberapa penghargaan yang sangat luar biasa. Antaranya adalah Multimedia Super Corridor, MSC itu. Kalau Bapak Ibu buka dalam kita website Think Awesome, nanti kita ada MSC. Dalam MSC ini adalah semua syarikat ataupun perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan teknologi tinggi sahaja. Kalau setakat teknologi yang biasa-biasa ni enggak dapat Pak, MSC ni. Sebab itu daripada sekian juta ataupun ribu perusahaan-perusahaan IT di Malaysia yang dapat MSC ini cuma 2,213 perusahaan saja. Dan kebanyakan daripada perusahaan-perusahaan yang dapat Multimedia Super Corridor ni adalah foreign company. Foreign syarikat-syarikat seperti Microsoft, Apple dan sebagainya yang masuk ke Malaysia, kan, mereka dapat taraf kita panggil Multimedia Super Corridor. Multimedia Super Corridor. Mana kalau saya cakap saya ada perusahaan saya ni adalah tahap saya adalah Multimedia Super Corridor. Itu tidak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas siapa ownernya. Mana sudah pasti perusahaan ini adalah perusahaan is a world level punya, international level punya, seperti Microsoft, seperti semua syarikat-syarikat yang datang daripada Korea, daripada Jepang, syarikat-syarikat berteknologi tinggi. Dan kekuatan aplikasi yang dibuat oleh Think Awesome ini yang namanya pun Awesome. Namanya Awesome, bukan Think Quran ketika itu. Mendapat ISO. ISO ni kalau Bapak Ibu terlibat dalam bidang industri ataupun dalam international punya perusahaan yang dapat ISO ni, dia adalah tahap international. Mana semua perusahaan-perusahaan yang ada yang dapat ISO ini, mana produk yang dihasilkan adalah world class punya level. Dia bukan sekadar untuk Malaysia atau Indonesia. Jadi dia ada MSC, dia ada ISO dan juga dia ada kepatuhan syariah. Jadi kepatuhan syariah ini diberikan oleh sebuah syarikat namanya Elza Sedang Berhad yang dipunyai oleh Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman. Jadi mungkin teman-teman kita dari Malaysia tidak mengenali Ustaz Zaharuddin kan? Ustaz Zaharuddin ini yang kami kenali di Malaysia adalah ustaz yang sangat lantang untuk mengkritik mana-mana sistem perbankan, mana-mana sistem yang terlibat dengan riba. Jelas dia. Walaupun kadang-kadang program atau perusahaan itu dilaunching oleh pihak kementerian, contoh, oleh pihak dinas. Dan dia melihat daripada perjalanan perusahaan itu tidak mematuhi syariah, dia akan ngomong. Dia akan bagi tahu, ini tidak patuh syariah ini. Dia kayak gitu. Ini begitu lantang dia. Dan dia cukup mempertahankan dari segi sudut kewangan Islam ini. Bagaimana sistem struktur peminjaman wang bank peminjaman kalau kita mau beli rumah kan, apakah sistem yang patut dibawa yang perlu diamalkan oleh orang Islam di Malaysia. Itulah kerja Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman ini. Dia bukan sekadar ustaz yang insya-Allah lah yang bisa dibayar. Ya Ustaz, saya bayarlah 10 miliar, Pak Ustaz keluarkan sijil patuh syariah, enggak boleh, enggak kayak gitu. Saya yakin sebab beliau ni merupakan satu orang yang tidak ada kepentingan dari bidang politik pun tidak ada kepentingan. Dia tidak ikut mana-mana politik. Alright? Jadi beliau telah mengeluarkan sijil kepatuhan syariah. Yang mana kita tidak memperhatikan, memang banyak, ada juga perusahaan-perusahaan yang dari patuh syariah itu dari segi produknya. Produk ni patuh syariah. Kan? Sama ada produk tu berbentuk produk kewangan atau produk fizikal. Ini patuh syariah ni. Halalan thayyibah. Tetapi di sistem itu juga melibatkan sistem bonus yang dibayar kepada kita ini. Bukan sekadar produk, tapi sistem bonus. Mana setiap sen, setiap rupiah yang dalam thayyibah. Tidak ada sesiapa yang dizalimi atau sesiapa yang menzalimi. Sistem yang cukup adil dan sistem ini dipantau terus oleh Ustaz Zaharuddin. Sebarang perubahan, setiap presentasi yang kita buat ini, BOP yang kita buat ini sebenarnya dipantau terus oleh beliau. Seandainya ada di kalangan
Quran Center ataupun sesiapa yang sering buat BOP, masuk Bos Bob, Yu Mohsin, saya sendiri, itu kalau seandainya melanggar garis-garis kepatuhan syariah itu akan dibagi tahu. Akan dibagi tahu, ini tak boleh kayak gini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, kayak kemarin kan kita menggunakan menggantikan perkataan reseller kepada Quran Center itu. Kan patutnya gampang aja kan, boleh-boleh aja kan. Tak perlu kita dapat kelulusan ataupun rujukan daripada beliau. Tetap dirujuk kepada Ustaz Zahrudin, boleh tak perkataan reseller ini digantikan kepada Quran Center. Jadi apalah telah dianalisa, telah diperhalusi oleh Ustaz Zahrudin, akhirnya diluluskan. Kan kemarin saya dengar di announce, diumumkan oleh Bos Bob sendiri. Jadi itu maknanya setiap perjalanan dalam Al-Quran ini diperhalusi sungguh-sungguh. Sebab yang kita bawa ini bukan produk untuk memutihkan kulit, bukan produk untuk menguruskan badan, tapi produk untuk memastikan 2 bilion umat Islam. 2 bilion umat Islam ditolak dengan orang yang pintar bahasa Arab 400 juta tinggal 1,6 juta. 1,6 juta ini harus memastikan bahawa mereka memahami bahasa Quran yang mereka baca. Jadi ini satu misi yang sangat-sangat besar. Dan ini bukan memastikan 1,6 bilion ataupun 100, misi kita yang awalnya 100 juta dulu kan. Saya mau ngomong 100 juta dengan orang Indonesia agak malu saya. Kan kalau di Malaysia kita 100 juta. Ya, penduduk Malaysia kan baru ada lebih kurang 18 juta orang Islam. Tapi kalau di Indonesia kan orang Islam aja dah 200 jutaan lebih kan. Jadi fokus kita kan 100 juta. Jadi untuk bawa umat memahami Al-Quran 100 juta ini bukan peluang. Dia bukan opportunity. Dia adalah tugas. Bapak siap apa enggak siap, bapak ikut Al-Quran, bapak tak ikut Al-Quran, ini tugas yang setiap orang Islam harus jalankan. Cuma bila ada Al-Quran ini, dia memudahkan kita untuk menjalankan tugas ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu, Allah tidak katakan bahawa ini segolongan-golongan ini. Allah kata, kamu yang golongan ulama je yang buat. Golongan ustaz je yang buat ta'muruna bil ma'ruf. Kan Nabi kata, Allah katakan dalam surah Al-Imran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu semua ni. Allah rujuk kepada sahabat sebenarnya dalam riwayat itu. Allah Ta'ala rujuk kepada sahabat, kamu semua kuntum. Dan kalau kamu semua kan antum. Kamu semua ni sahabat. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu menjelaskan dalam ayat ini, berkata bukan katakan sekadar kami, tetapi kepada sesiapa yang mengikuti sahabat juga, kamu dipertanggungjawabkan hal ini. Semua sekali. Kita adalah umat yang terbaik. Gara-gara apa? Gara-gara pergi haji tiap-tiap tahun? Enggak. Gara-gara kita tahajud? Enggak. Gara-gara kita sering infak? Enggak. Gara-gara kita sering jaga solat? Enggak. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada ma'ruf. Pak, ini aplikasi Al-Quran ni Pak. Cool, maknanya katakanlah. Saya nak tanya dengan Bapak Ibu yang di dalam kita Zoom pagi ini. Ini nilai mengajak orang perkataan cool, maknanya katakanlah ni, jumlah pahalanya berapa? Berapa nilai pahalanya? 10 kebaikan. Okey, 10 kebaikan kan? 10 kebaikan akhirat tu berapa Pak? 10 kebaikan akhirat tu berapa nilainya? Tak ternilai. Allahu alam ji. Bi ghairil hisab. Maknanya lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Kita sedang menawarin satu perkataan yang datang daripada Allah melalui Jibril, melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak terhitung, Pak. Sebab tu kita rasa untuk kita nawarin Quran itu kita harus senang kayak gitu. Ditolak alhamdulillah. Kalau ditolak alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibaling batu. Ada sampai di sini yang nawarin Quran di baling batu di sini? Ada enggak? Tak ada. Tak ada. Belum kan? Kamu doalah kan di baling batu. Tak ada, Pak. Jadi untuk kita nawarin Al-Quran itu kita harus senang dulu. Kita harus tahu nilainya. Kan? Masya Allah. Kan? Saya ketemu dengan saya share satu video. Video ni sudah ditonton oleh 31,000. Bentar,
Dan agak jelek juga internet saya di kamar ini kira. Ini betul kan? Jannah. Mak Esa umur 79 tahun. Apa yang kita lihat dalam video tadi? Lihat wajahnya. Lihat wajah Mak Esa tadi. Lihat tak? Terputus kayaknya tadi. Jelas suara saya? Terputus tadi Pak Haji. Jelas tak? Hilang tu, hilang je. Jelas tak suara saya? Nah, sekarang jelas. Terputus. Mungkin internet hotel ni terputus tadi. Tapi jelas tak? Jelas. Sekarang Jadi, jelas. the power of closing bukan di hujung presentasi Al-Quran itu. The power of closing adalah terletak dalam hati kita. Bagaimana kita melihat senang orang belajar walaupun satu perkataan. Itu dah. This is the power of closing. Bukan the power of closing tu nanti di akhir presentasi itu. Itu kalau kita buat mati level kayak dulu. Perlu ada orang yang mau income-nya besar, harus buat the power of closing, ngomongnya kuat. Al-Quran tak kayak itu. Al-Quran, saya harus dapat nilainya dan saya harus sincerity. Apa sincerity? Hati yang benar-benar polos. Hati-hati yang benar-benar ikhlas. Pak, saya mau nawarin ini Al-Quran, Pak. Nggak perlu suara kita keras-keras. Nggak perlu tunjuk income yang ada ribu-ribu juta-juta. Nggak perlu. Nggak perlu sama sekali. Dan saya ingin nawarin Bapak sesuatu yang memberi nilai kepada Bapak kepada akhirat. Kalau Bapak buat, ini saya dapat pahalanya. Ketulusan, saya dapat pahalanya. Kalau Bapak belajar, Bapak menyampaikan kepada orang lain, Bapak pun dapat kebahagiaan juga. Soal uang nanti dulu. Ini soal kita dapat kebaikan di akhirat. Udah capek Pak ngomong uang. Kayak Ibu tadi kan, udah capek ngomong uang. Jadi, ketulusan, kepolosan kita menceritakan tentang Al-Quran ini terhasil daripada apabila kita melakukan. Kita sendiri mendapat kesan dalam solat. Kita sendiri mendapat aplikasi Al-Quran ini kesan dalam zikir kita, dalam ibadah kita. Tetapi kalau aplikasi Al-Quran ini kita tidak pelajari, kita tidak mengingati, tidak mendapat kesan dalam solat kita, it's a fake. It's a scam. Kita sedang, we are scamming people. Mengatakan, bagus Pak, ini bagus Pak. Sedangkan sendiri kita tidak menghayati. Jadi kita tidak mahu yang berbasiskan seperti ini. Sebab tu bila teman-teman bilang, saya mau nawarin kepada teman-teman dalam networking supaya jaringan ini cepat. Saya kata, Al-Quran tidak perlu cepat. Al-Quran tidak perlu cepat. Al-Quran ini, dalam bahasanya kita alon-alon adalah bahasa Inggerisnya. Alon-alon ya, kayak itu. Alon-alon asal kelakon, Ji. Alon-alon. Tapi Pelan-pelan. kita lihat keputusan resultnya nanti pelan-pelan. Slow kan. Jadi dengan kita membuat tanpa ada rasa tekanan. Ceritakan persatu tentang hebatnya aplikasi Al-Quran. Contoh, Pak kalau mau yang lebih Pak, nanti masuk ke Zoom. Contohnya kan, masuk dalam table talk. Supaya apa? Nanti akan dijelasin dengan lebih detail oleh rakan-rakan kita yang senior. Jadi rakan-rakan yang senior ini kita jangan terlalu ngejar manager, ngejar apa? Ngejar direktor, jangan dikejar.
Jangan dikejar itu. Jangan ngejar uang mingguan, bonus bulanan. Capek. Yang harus kita kejar ini adalah sejauh mana di Indonesia ini udah berapa ribu aplikasi ini telah memberi kesan kepada solat mereka. Berapa juta orang Indonesia ini apabila membeli aplikasi Al-Quran ini, mereka memberi kesan kepada zikir mereka. Itu kita akan lihat nanti kesannya apa. Right? Jadi kesan itu nanti, closing itu nanti, maknanya bukan kita buat di hujung program, di awal program itu. Orang yang menceritakan tentang yang senior tadi, menceritakan tentang Quran, menceritakan tentang the value of the apps of the Quran. Bukan harganya, tapi nilainya. Harganya 1 juta. Kenapa orang kata mahal? Sebab dia tidak mendapat value-nya. Cuba kita lihat ke pameran-pameran mobil-mobil mahal ini kan. Di showroom mobil kayak di Senayan ini kan. Mobil saya kemarin ketemu dengan teman, dia beli satu mobil Porsche. Harganya 3 miliar. 3 miliar. Mobil Porsche yang baru ini, yang mobil guna listrik ini. Ini orang Indonesia, orang Jakarta, teman saya. Pusat besar dia kan. Pernah tak lihat salesman yang menjual kereta Porsche itu pakai kereta Porsche enggak? Atau dia just pakai, dia pun pakai kereta mobil Innova mungkin. Jadi bagaimana salesman itu bagaimana juru jual itu tanpa dia pakai Porsche, dia boleh jual Porsche kan? Dia jual mobil-mobil mahal. Sebab yang dijual itu bukan mobilnya, tapi yang dijual itu nilai daripada mobilnya. Jadi kita harus tahu, sebab itu harus mempelajari aplikasi Al-Quran supaya kita dapat nilainya. Jadi yang kita share, sebab itu di dalam aplikasi Al-Quran tidak ada yang menjual sebenarnya. Dalam bahasa saya, sebenarnya tidak ada yang menjual aplikasi Al-Quran. Yang kita tawarkan itu adalah nilainya. Nilai cool, katakanlah, kan suduri, nilainya itu. Supaya orang boleh bisa belajar memahami bahasa Al-Quran. Jadi apabila kita berjaya menawarkan nilai, kan, saya nak bagi satu contoh nilai dengan harga. Suami kita ni dia ke US lah, ke Amerika kan, Amerika. Dia senang dengan American football. Senang apa? American football kan. Kan yang ada pakai helm, bola rugby itu. Suami saya senang, suami kita senang. Contoh. Saking senangnya dengan American football itu, dia beli helm American football dengan harga mungkin $1,000. Contoh, $1,000. Mahal kan? Hampir lebih daripada 10 juta. Dia pun beli, dia pun masukkan dalam ni sebagai kado hari ulang tahun isterinya. Hari ulang tahun isterinya. Ini hari ulang tahun isterinya. Jadi dia beli ni satu helm yang dibeli langsung daripada US, daripada Amerika kan, untuk kado hari ulang tahun isterinya. Kemudian di hari ulang tahun isterinya itu di inilah ada keknya, ada tiupan lilinnya dan sebagainya, dan dia pun serahkan kan, dia dah dibungkus kan, diserahkan kepada isterinya. Wah, ini tanda sayang ni bagi satu hadiah yang luar biasa ni. Dari Amerika. Senang tak isterinya? Isterinya pun senang. Apabila sampai di kamar, isterinya pun buka lah bungkusan. Sudah pasti bingkisan yang pertama dia buka lah daripada suami yang paling disayang. Dia buka dalam kardus itu dan kotak itu ternyata topi American football. Senang tak isterinya? Kan harganya mahal kan? $1,000. Senang tak isterinya? Senang. Senang tak? Belum tentu. Senang tak isterinya? Tidak, belum tentu. Tak senang. Tak senang tak? Kalau kita dapat Kalau hadiah. dia memang kan dia akan senang. Tapi kalau tidak, tak ada arti bagi dia. Sebab tidak senang lah. Sebab bagi perempuan kan American football kan tidak ada nilai. Betul. Apa nilai American football? Ya, mungkin suaminya suka mancing. Jadi hadiah isterinya dibelilah mesin pancing itu kepada isterinya. Kan? Isterinya ambil sebagai penghargaan daripada suaminya. Tetapi mungkin dia letak dalam store kamar-kamar yang bukan yang depan kan, kita kan depan TV kan kita letakkan rak almari kan.
Taruh untuk gudang. kita pajangkan hadiah-hadiah itu. Sebab di sisi isteri, semahal apapun helm American football itu tidak ada nilainya di sisi dia. Kan? Walaupun kita beli bunga murah kan, kita kira harganya mungkin 20,000 kan, 30,000 ke 50,000, tidak semahal helm tadi. Tapi bunga ros kala merah, bunga ros kala putih dikasih isteri. Senang tak dia? Senang. Senang tak dikasih bunga? Sangat senang tu. Enggak senang juga kadang-kadang. Dia kata abang ni mau mati ya, enggak pernah kasih bunga, dikasih bunga hari ini. Tapi maksud saya, itu nilai. Bukan terbiat. Yang saya sampaikan sini adalah nilai. Jadi, kenapa teman mengatakan bahawa aplikasi Al-Quran ini mahal? Sebab kita gagal untuk mendapat nilai, dan nilai itu kita gagal untuk share dengan perkataan yang tepat yang menyebabkan dia tidak dapat nilainya. Seperti saya kata kemarin dengan teman-teman, kata apakah alif lam mim? Kan alif lam mim, apakah nilai alif lam mim? Kata bukanlah alif lam mim ni satu kebaikan tapi 10. Saya tanya balik, 10 kebaikan tu di akhirat itu nilainya berapa? Kalau tidak ada jawapan. Saya kata 10 tu lebih bernilai daripada kalau bapa memiliki semua harta di dunia ini, kan, emas di Papua, uang di bank di seluruh dunia ini milik bapa, itu lebih bernilai daripada itu. Jadi kita harus sampaikan nilai itu. Tetapi ada juga yang nakal kan, dia kata mahal pak, walaupun dia sudah dapat nilainya, dia kata mahal. Jadi caranya senang. Okey pak, kadang-kadang dia ngomong kan, kenapa harus dibayar ni? Ini kan kita ayat Al-Quran kan enggak bisa boleh dijual. Tak boleh dijual ni ayat Al-Quran ni, salah ini. Tapi saya tanya dengan bapak itu, saya kata, Pak, tapi bagus tak aplikasi ni, Pak? Bagus, tapi tak boleh dijual. Ini kan ayat Quran. Jadi saya cakap dengan bapak itu, kalau begitu Bapak, saya berhenti daripada berbisnes aplikasi Al-Quran. Boleh tak Bapak bangunkan satu aplikasi seperti ini dan saya akan tawarkan saja gratis kepada seluruh penduduk dunia. Mau enggak Pak kayak gitu? Agak-agak apa jawapannya? Tak bisa. Ini jawabannya. Dia tak mau. Mau dia. Saya kata okeylah Pak, sekarang saya enggak mau jual lah bisnes Al-Quran ini. Ini haram ini, dia kata. Dijual-jual ayat Quran. Kadang-kadang kan jawapan kita kan harus tidak debate, tidak berbahas. Kan kadang-kadang kita ada perbahasan kan capek. Kalau kita kata enggak, ini enggak jual, kata ini jual, saya susah ngomong kayak itu. Udah Pak, kalau begitu sekarang saya berhenti daripada menjual aplikasi Al-Quran, sebab aplikasi Al-Quran memang bagus untuk orang-orang umum kayak saya ini memahami bahasa Al-Quran. Jadi saya sarankan Bapak bangunkan aplikasi seperti ini. Dan saya akan menjadi orang yang akan menawarkan aplikasi secara gratis kepada penduduk satu dunia. Mau tak Bapak? Bapak bangunkan aplikasi. Saya mau membuat marketing ke seluruh dunia hasil daripada Bapak tadi buat. Kalau Bapak boleh buat. Dan Bapak harus tawarkan secara gratis. Enggak mahu dia. Ataupun kalau ditanya mahal, Pak, kemahalan ni Pak, mahal Pak. Cukup 1 juta. Saya tanya dia, kenapa mahal? Cuba bayangkan, contoh. Siapa yang nak kita berdialog dengan saya sekarang? Satu orang. Kata, saya bila cerita tentang Al-Quran, kemudian Bapak kata mahal lah Pak. Siapa yang boleh sekarang dengan saya? Kita cuba buat satu dialog. Siapa? Satu orang? Okey, saya. Okey, Ustaz Fad Kan saya dah ngomong kan, udah ngomong Al-Quran ni begini, dan Ustaz cakap, Pak, ini mahal Pak harganya. Cuma kayak gitu. Pak, ini terlalu mahal harganya. Okey, saya pun jawab. Menurut Ustaz, kenapa mahal Ustaz? Saya tak cukup. Wang saya tak cukup. Itu satu teknik itu. Satu teknik, kenapa mahal? Nanti dia ngomong, ya ini kan pakai AI ini. Kan dia pakai artificial intelligence, dia pakai ini, dia bagi jawapan. Jadi kita tak perlu bagi jawapan. Ya, ini perkataan-perkataan untuk mengurangi perbahasan sebenarnya. Jadi kita tidak perlu melakukan perbahasan.
tidak melakukan perbahasan dengan siapa-siapa. Kalau orang kata mahal, kan mungkin dia tidak dapat nilainya. Kita sudah sampaikan nilai, tapi dia tidak dapat. Mungkin di dalam hatinya mungkin tidak merasakan penting Al-Quran itu. Ada kayak gitu, orang kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita debatkan. Right? So, dalam kita dah sampai mana sekarang ini sudah diterangkan oleh sini. Tadi kita dah ngomong tadi, cerita tadi. Kemudian kita sudah sampai program bersama dengan senior. Sudah selesai lah, mana dari awal presentasi sampai selesai. Kemudian kita perlukan satu orang untuk sharing. Banyak orang melakukan kesilapan. Sharing closing itu dimulakan oleh orang yang sudah 1 tahun, sudah income-nya ratus-ratus juta. Sekarang kita panggil Pak Amin untuk memberi closing. Jangan begitu. Jangan. Orang yang harus closing adalah orang yang terhasil daripada tim fokus yang dibuat oleh setiap daripada tim yang saya sarankan. Contoh kan macam Bos Melissa. Siapa di sini yang datang daripada tim fokus Bos Melissa? Ada tak di sini? Ada tak siapa di sini? Yang dia terhasil, dia jadi leader sekarang hasil daripada tim fokus. Ada tak di sini? Ada Bos Imri. Bos Imri. Jadi di dalam tim fokus itu kan ada 5 orang. Ini pun ada satu eja kan. Ada 5 orang. Contohnya saya atau katalah Pak Jelani. Pak Jelani sebagai leader di Bandung contohnya, ataupun Pak Deki di Pekanbaru. Jadi mereka harus mencari 5 orang dalam tim yang paling bawah. Tim yang center 5 orang. Mereka harus melalui proses selama 10 hari. Putus-putus jaringan saya? Ya, putus-putus. Putus. Masih putus-putus? Lain tak clear je, lain tak clear. Allah Akbar. Dah. Pak Deki masih putus-putus? Masih putus? Masih. Allah. Saya punya jaringan ni tak stable lah di sini di hotel ni. Okey, Ini bagus. enggak apa-apa. Ini agak okey. Okey, right. Ya, sudah. Okay. Nanti esok saya akan jelaskan tentang tim fokus. Saya tak mau nanti program saya jadi panjang hari ini. Esok pagi saya akan jelaskan tentang tim fokus. Okey. Tim fokus ini adalah orang yang diberi perhatian oleh senior mereka untuk mereka ni menjadi singer-singer atau fighter-fighter dalam tim Quran. Alright? So mereka mungkin baru bersama dengan tim Quran ni baru 4 hari, 5 hari, 3 hari, 2 hari, mungkin 1 hari. Jadi orang yang patut share dalam closing ini adalah orang-orang baru ini. Yang kita butuhkan bukan soal berapa banyak uang mereka, berapa banyak perkataan mereka telah pelajari, tapi yang kita mau ambil daripada closing ini adalah kepolosannya, ketulusannya. Contoh. Alhamdulillah, saya bersama dengan tim Quran baru 3 hari, saya sudah mempelajari 50 perkataan yang selama ni saya belum faham. Mungkin dari situ, ataupun kita ketemu dengan satu orang yang saya baru bersama dengan tim Quran, alhamdulillah baru 3 hari, tapi menghasilkan pendapatan alhamdulillah sudah RM500. Contoh. Kepolosan ini sebenarnya kita akan lihat ada yang mengelaikan air mata nanti. Ketulusan ini. Saking senangnya dia dapat belajar kul, katakanlah tadi contohnya. Saking senangnya dia dapat belajar perkataan khalfa itu belakang contohnya. Saking senangnya dengan aplikasi tim Quran ni, kita akan lihat banyak yang sharing nanti mengalirkan air mata. Setuju tak? Setuju. Yang kita butuhkan dalam sharing ini, closing ini bukan banyaknya income. Banyaknya crypto hot. Tapi yang kita butuhkan adalah ketulusan. Di setting Quran. Menceritakan dengan ketulusan, sharing dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tak perlu suara tinggi-tinggi, tak perlu suara yang kuat-kuat. Santai aja, mungkin dari kampung apa dia kan, dari kampung Riau, tapi dia sharing. Alhamdulillah, saya sudah umur 70 kali. Tadi kita lihat kan, Ibu Esah tadi, kan ketika kita minta
makcik kan. Makcik lepas kul kan seterusnya. Kan kita minta seterusnya perkataan. Kita teruskan pakcik. Dia kayak terpaku di situ. Di perkataan kul itu. Makcik teruskan. Jadi bila kita lihat wajahnya rupanya dia sedang mengalirkan air mata. Di perkataan kul aja. Kul. Jadi saya pun ya udah santai aja dulu. Kan? Bagi tenang-tenang, kemudian saya pun tanya dengan makcik. Mak Esa, boleh tahu kenapa Mak Esa nangis tadi? Kan kul katakanlah udah biasa. Dah, bagi saya ini luar biasa nih Pak Haji. Saya sudah 79 tahun. Baca Quran ni sudah 70 tahun lebih. Ni hari ini, kalau Pak Haji tak datang ni, saya tidak tahu perkataan kul ni katakanlah. Jadi yang saya sangat sedih ini kan Allah Ta'ala mengurniakan saya banyak nikmat yang gede. Nikmat makan, nikmat hidup, nikmat nafas. Tetapi saya ini menzalimi diri saya sendiri. Masa saya udah baca Quran 70 tahun, perkataan kul ni saya sering baca bilangnya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi sampai sekarang 70 tahun kalau Pak Haji enggak datang ni mungkin saya mati masuk kubur, saya tidak tahu kul ini katakanlah. Jadi orang-orang seperti ini yang kita mau share dari dalam kita punya closing. Sebab yang kita sentuh ini bukan emosinya, yang kita sentuh adalah rohaninya. Sebab Al-Quran ini illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan didatangkan dengan ketenangan. Ini soal tenang, ini bukan soal emosi. Ini soal rohani. Yang kita sentuh tu hati-hatinya. Kalau kita sentuh emosi, oh semangat seperti di convention kan. Oh dah 2 hari loyo dia. Yang kita sentuh hatinya. Di dalam BOP, di dalam table talk yang kita sentuh adalah hati-hati manusia. Kemudian barulah kita buat cross TT. Kita panggillah teman-teman kita dari Malaysia, panggil panggil Pak Bakhtiar, panggil Dr. Farida, Kak Ji dan sebagainya. Untuk kita sharing pula tentang income. Kenapa income penting? Kenapa pendapatan penting? Sebab pemikiran yang mengatakan bahawa uang adalah tunjang kepada kejahatan itu perlu dibuang dalam pemikiran kita Pak, daripada kita punya pemikiran. Ini kebanyakan nonton sinetron kali. Saya kemarin datang satu kuliah agama kan. Yang ngajar itu pun ulama-ulama juga. Dia bilang, yang menjadi akar kejahatan ini bukan uang, dia bilang. Yang menjadi akar kejahatan ini adalah iman yang lemah. Iman yang lemah. Sahabat-sahabat juga mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Seperti Sayyidina Osman, seperti Sayyidina Umar, seperti Abdurrahman Auf, dan banyak juga sahabat-sahabat yang sukses dalam bisnisnya. Tetapi kesuksesan bisnisnya itu, uangnya itu digunakan untuk infak untuk agama. Infak untuk agama. Jadi yang rosaknya, yang menjadikan rosak itu bukan uangnya, yang menjadikan rosak itu imannya. Kalau imannya lemah, jangan kata dapat uang banyak, uang sedikit, miskin pun bawa kepada kekufuran. Jadi dia bilang, dalam rukun iman itu kan semuanya butuh harta. Rukun Islam yang 5 itu kan butuh harta. Haji umrah, butuh harta, uang. Mau apa lagi? Mau zakat, jelas, cukup haul dan nisab. Mau puasa, memang puasa enggak perlu pakai uang Pak. Tetapi Rasulullah SAW, bila masuknya bulan Ramadan, tidak ada orang yang paling banyak infaknya kecuali Rasulullah SAW. Infaknya, korbannya, kalau kita kan hitung-hitung, cari kambing yang paling kurus, cari sapi yang paling murah untuk kita korbankan. Tetapi kalau kita lihat teman-teman kita daripada Bangladesh Pak, miskin ya. Saya kan sering ke Bangladesh saya Pak. Saya sudah lebih 10 kali kayaknya saya ke Bangladesh. Saya mampir ke kampung-kampungnya, mereka orang miskin, tetapi korbannya subhanallah. Setiap rumah buat korban. Cari kambing yang paling gemuk, apa bahasa Indonesianya? Yang paling sehat. Sapi yang paling sehat. Sama gemuk. Kalau saya kan cari sapi yang paling murah. Pak, berapa Pak? Ini sapi 10 juta. Ini sapi 5 juta. Kita beli yang mana selalunya?
Yang 5 juta ditawarin lagi tu. Pak, yang 5 juta ada lagi murah tak, Pak? Sedih kan? Sedih kita kan? Kita kalah sama orang Bangladesh. Bangladesh miskin. Mereka menghimpun uang dari awal tahun. Awal tahun sudah kumpulkan uang. Ini uang apa ni? Ini uang untuk saya khurus fi sabilillah. Untuk saya keluar ke negeri luar. Untuk saya dakwahkan kalimah la ilaha illallah. Kita mampir ke rumahnya. Saya lihat rumah itu lebih bagus sedikit kandang ayam di rumah saya kayaknya. Di kampung. Rumahnya kayak gitu. Tetapi khurus fisabilillahnya hebat. Korbannya hebat. Saya malu saya dengan teman-teman di Bangladesh. Saya sudah beberapa tempat di Bangladesh saya pergi. Apa lagi? Haji pakai uang. Zakat pakai uang dan harta bi amwalikum anfusakum. Ini kan masuk dari diri harta kamu. Kemudian apa lagi? Solat. Ya, solat enggak pakai uang, Pak. Kalau buat solat memang tidak pakai uang yang banyak. Tetapi masjid yang harus kita, masjid, pesantren, kan musola, semua itu butuh uang. Betul tak? Yang pertamanya apa? Yang pertama, kalimah la ilaha illallah. Ini enggak pakai uang, Pak. Enggak pakai uang. Saya kata ini ya yang paling banyak pakai uang, saya kata. Lebih banyak dari haji, lebih banyak daripada zakat, lebih banyak daripada umrah, lebih banyak daripada puasa, lebih banyak daripada solat. Iaitu untuk mendakwakan 7 bilion manusia supaya mereka mati ucap kalimah la ilaha illallah itu kan harus didakwahkan. Harus berangkat. Kan? Arwah Kiai Zara rahmatullahi alaih bagi tahu dia kata apa? Pak, kenapa harus jemaah berangkatkan ini kan enggak, kalau kita kan di kampung udah cukup. Dikatakan orang yang tidak solat kan orang di Papua. Masa kamu duduk-duduk di sini orang Papua solat? Jadi keberangkatan ini, contohnya kemarin saya ke Australia kan, saya ke Australia, ketemu dengan komunitas-komunitas orang-orang Islam di Australia, termasuk juga komunitas orang Indonesia di Australia, yang kahwin yang banyak orang kahwin semua orang bule. Yang agamanya Masya Allah. Jadi keberangkatan saya ke Australia itu kan harus naik pesawat. Jadi sampai di kantor pesawat airline tu, bisa nggak saya senyum-senyum di situ? Dapat tiket nggak pesawat? Dapat tiket pesawat nggak? Saya di situ senyum-senyum di situ. Ngapain Pak? Mau tiket pesawat? Ya, saya kiai, saya ustaz, saya ulama. Dah harus bayar juga. Tidak ada pengecualian. Jadi harus bayar. Jadi maknanya pemikiran mengatakan bahawa saya tidak mau buat tingkuran sebab dalam tingkuran ini ada dunianya. Yang dikatakan dunia itu apa Pak? Yang dikatakan dunia itu. Adakah uang itu dunia? Dan adakah kebun ladang itu dunia? Dia akan jadi dunia kalau kita tidak bawa kepada akhirat. Dia akan jadi dunia. Tetapi sesuatu perkara yang dibawa kepada akhirat, dia akan dinilai di sisi Allah SWT. Wallahu alam, itu pandangan yang saya dengar daripada ustaz itu. Mungkin di sini pun ustaz pun ada pandangan. Jadi ada muamalatnya. Jadi kalau kita sebut muamalat itu mau profit, mau keuntungan. Kan? Keuntungan yang kecil atau keuntungan yang besar, Ustaz Fad? Kita mau nyari keuntungan yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak. Yang sedikit ikhlas ataupun lebih baik daripada yang banyak ikhlas? Banyak ikhlas. Kita kan setan suka ngomong ke telinga. Udah sedikit tapi ikhlas. Ya 1,000 ditabung masjid. Tapi kalau renovasi rumah, nggak apa-apa kan 100 juta. Tukar ban mobil kan yang bagus-bagus itu pun mahal juga. Jadi mana uang adalah akar kekejahatan ini kita harus buang dalam pemikiran. Umat Islam harus sukses. Umat Islam harus kaya. Dan satu cerita, Rasulullah SAW didatangi oleh satu sahabat namanya Abu Hakim radhiyallahu an. Ya udah, yang Pak Sadi, Ustaz Sadi. Kemudian Abu Hakim ini enggak punya uang. Jadi diminta dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh tak kamu kasih aku sedikit uang? Ya dikasihlah sama Rasulullah SAW. Dan datang lagi. Sebentar lagi datang lagi. Berapa hari datang lagi ketemu Rasulullah, saya ini enggak punya uang. Bisa enggak saya ngambil uang dari kamu? Jadi dikasihlah sama Rasulullah SAW uang, sedikit uang. Kemudian datang lagi kali ketiga. Abu Hakim ini datang lagi ketiga. Dan mungkin Rasulullah SAW mungkin ya enggak enak juga kan. Orang sering minta-minta kayak gini. Jadi Rasulullah SAW ngomong dengan Abu Hakim, ya Abu Hakim, dia kata, sesungguhnya uang ini adalah halwa, hijau, manis, banyak orang senang. Semua orang senang dengan uang. Semua orang senang dengan
uang. Karena dia beritahu kurang lebihnya dalam kisah ini, wahai Abu Hakim, ketahuilah kamu, sesungguhnya kalau kamu mencari uang dengan cara yang benar dan membelanjakan uang dengan cara yang benar, nanti kamu akan datang mendapat keberkahan. Jadi kita di Quran kan, mencari uang dengan cara yang benar dan membelanjakan dengan cara yang benar. Nanti akan datang, kita lagi sedang menarik barakah. Barakah dalam kehidupan. Sebab itu kita lihat banyak teman-teman kita yang apabila buat Quran, banyak keajaiban berlaku dalam kehidupannya. Kan? Udah 13 tahun memohon untuk pergi haji. Pergi haji di Malaysia, kan? Ada satu ustazah tu, kan? Buat Quran 2 hari, dapat satu surat daripada dinas yang menguruskan haji, kamu dimintakan berangkat pergi haji tahun ini. Tahun inilah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW kata dengan Abu Hakim, kata, kalau kamu mencari uang dengan cara yang benar dan membelanjakan uang dengan cara yang benar, nanti kamu akan datang keberkahan dalam kehidupan kamu. Dan ketahuilah Abu Hakim, sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi apa yang saya nak mengatakan bahawa kita harus menjadi fighter dalam Quran supaya kita dapat mendapat keuntungan yang gede, keuntungan yang besar, ada big Y-nya. Dan keuntungan yang kita dapat daripada Quran ini, kalau siapa mau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, jangan dibelanjakan dengan buat cicilan mobil, cicilan rumah, jangan. Dengar cakap saya, tolong beli CryptoHot. Tolong beli apa? CryptoHot. Beli CryptoHot. Kan? Masa harga 3,000, dulu kan harganya masih 1,800. 1,800, 2,000 ringgit. Waktu saya bersama dengan Quran. Ketika itu saya sudah melihat, sudah mahal ini. Jadi kita tak mau beli. Sebab apa? Sudah mahal. Yang kita fikirkan nanti mungkin 2,000 turun 1,500 dan saya beli. Ternyata daripada 2,000 naik 4,000. Jadi bila naik 4,000, sudah mahal belum? Sudah mahal. Dulu harganya 2,000 kan 4,000 dah mahal ni. Jadi kita pun tidak beli. Tunggu sampai harga tu turun. Tiba-tiba naik 8,000. Dan kita kata, tahu masa 4,000 saya beli. Tahu nanti harga 4,000 nanti saya beli. Ternyata sekarang harganya sudah naik 15,000 ringgit. Sudah dekat 50 juta. 50 juta rupiah. Ketika saya nawarin Bu Wita, saya menawarin Pak Jalani kemarin, harganya baru 15 juta tu. Jadi sekarang harganya 40 juta ataupun 50 juta dan kita kata sudah mahal dan kita tidak beli. Kita tidak beli. Sama aja, harga 3,000 tidak beli, harga 8,000 tidak beli, harga 15,000 tidak beli, harga 20,000 pun tidak beli. Jadi saya mensarankan supaya kita lihat. Ini sebelum saya habiskan saya punya program hari ini, hampir 1 jam lebih saya bercakap ni. Kita lihat Jadi saya sendiri mendapat keuntungan daripada aplikasi Quran ini, bisnes Quran, sekitar dalam total 244,747 ringgit 20 sen. Hampir berapa tu? Hampir 800 juta tu. Kurang lebih kan? Hampir 800 juta. Jadi hasil daripada keuntungan yang saya dapat setiap minggu itu, saya tidak belanjakan selain daripada saya membeli CryptoHot. Saya membeli apa? Saya membeli CryptoHot dan Alhamdulillah saya mempunyai lebih kurang 34 unit. Saya tidak sebanyak Pak Haji Amir lah. Kalau Pak Haji Amir kan memang beli CryptoHot dari uang pribadinya. Kalau saya membeli CryptoHot memang daripada Quran. Jadi saya ada 34 unit yang saya beli dengan rata-rata harganya RM4,000. RM4,000. Kira ini uang yang saya habiskan untuk membeli CryptoHot sebanyak RM136,000 yang saya peroleh daripada bonus Quran. Sebab tu saya kerja mati-mati di Quran ini. Sebab saya ada big Y saya. Big Y saya adalah minimal saya ada 30 CryptoHot. Dan sekarang 34 CryptoHot ini nilai satunya bernilai RM15,000. Dengan nilai yang sekarang, esok lusa mungkin lebih naik, lebih tinggi. Jadi total omset daripada CryptoHot sudah RM510,000 Malaysia. Itu hampir 1,4 miliar. 1,4 mungkin 1,5 mungkin 1,3 miliar. Berapa ni Pak Deki? Kan? 510,000
Jadi kali dengan 3.500 saja. 3.500. 1,7 miliar. miliar. Hasil daripada Quran. Quran. Hasil daripada crypto hot. Yang kan saya tidak melakukan apa-apa, enggak menjual, tidak menawarin, sebagai aset yang saya simpan. Dan total keuntungan yang saya dapat hasil daripada Quran adalah 244,000. 244,000 dikalikan dengan 3.500, maknanya 854 dicampur dengan 1,7 tadi. Apa tadi? Apa tadi? 1,7 tadi. Nah ini. Ya. 170. Satu lagi. ya. Ya. Nah, 2,5 miliar. 2,5 miliar dalam tempoh 10 bulan. Bagus tak bisnes Quran? Gimana? Bagus. Bagus. Masya Allah. Kalau Pak Amir kan memiliki crypto hot kan hasil dari uang peribadi yang dibeli berapa, kan Pak Amir sudah menghasilkan lebih pada 6 juta ringgit lah. Berapa miliar tu. Kalau saya enggak, saya memang saya jalani bisnes Quran. Saya melalui satu hari 6 kali 7 kali table talk. Pagi, kelas pagi, jam 11 sekali, jam 3 sekali, jam 5 sekali, malam sekali. 6 ataupun 7 titik saya buat setiap hari selama 6 bulan. Enggak berhenti. Sampai isteri saya kasihan lihat saya. Suaranya serak habis. Saya bilang dengan isteri saya mau susah-susah kayak gini sampai 6 bulan, sampai saya jadi gold director. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala saya menjadi gold director pertama yang bukan di kalangan board of director seperti Bos Bob, Ija, Bos Kamal dan sebagainya. Saya adalah orang pertama. Bukan sebab, dan saya cakap sangat percaya bahawa rezeki datang daripada Allah, tetapi Allah SWT mahu kita kerja dengan keras. Orang kerja smart work tak? Kerja keras dulu, nanti baru smart. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada Bapak Ibu, bermula daripada hari ini, putuskan urat malu. Bukan urat maluan. Urat malu. Urat malu. Malu mau ngomong Quran itu harus dipotong, dibuang. Jadi ketemu orang, ngomong Quran. Mau nggak mau, nombor 1 miliar. Nombor 100. Yang paling penting setiap hari sharing. Dan setiap hari buat table talk. Kalau tim-tim di Bandung atau tim-tim di Pekanbaru, kan kita ada banyak leader, buat table talk. Saya dah cakap dengan Ustaz Fad, kan kapan-kapan orang siap, contohnya Bu Wita ada prospek, terus masuk. Walaupun satu orang. Terus sharekan tentang kita punya kebaikan dan juga kita punya value Quran, dan buat tanpa berhenti selama 6 bulan. Dan kita target dalam tempoh 6 bulan ini, saya nak kalau boleh setiap daripada teman-teman saya di Quran yang masuk dalam kelas pagi saya memiliki minimal 10 crypto hot. Minimal 10. Sebab artinya waktunya tak kita tentukan harus jam 10 kan, apa Bos? Ya, enggak perlu. Tapi dalam target dalam tempoh 6 bulan ini, kita harus kerja kuat untuk menghasilkan 10 crypto hot, sebab saya menjangkakan, tahu tak berapa harga crypto hot akan naik? Ya. Tahu? 500 juta. Dalam tempoh 1 tahun dari sekarang, setahun dari sekarang, harga crypto hot akan berharga paling sedikit harganya adalah $50,000 untuk satu. Masya Allah. $50,000, sorry. $50,000 satu crypto hot. Kalau Bapak Ibu ada 10, ada 500,000. Dikalikan dengan 14,000 sekarang 15,000. 15,000. Tapi kalau sini sekali juga. Cukup nak? Apa yang dia bagi tu dia. 7 miliar. 7 miliar. Jadi work hard, work smart, pastikan Big Y kita 10 crypto hot dalam 6 bulan dari ke depan. Boleh insyaAllah? Jadi itu saja boleh sampaikan yang baik datang daripada Allah, kehormatan dari saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit tip yang saya sampaikan pada pagi ini, insyaAllah saya akan sambung esok. Kalau ada waktu, dipanjangkan umur, insyaAllah saya akan sambung dengan kelas pagi esok. Dan kita akan berceritakan tentang team fokus tu nanti. Wallahualam. So saya serahkan balik kepada kita punya Bu Wita kita sebagai MC. Dan saya daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Bos. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Bos Haji Amin. Ilmu yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Yang penting kita harus tahu nilai akan Quran itu, supaya kita dengan tulus, dengan ikhlas bisa menyampaikan. Karena Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, kita sebagai umatnya mempunyai kewajiban, wajib buat kita untuk menyampaikan, untuk mengajak umat Islam untuk paham bahasa Al-Quran. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf karena waktu yang kita pakai terlalu lama, takut menyita waktu bos-bos yang perlu untuk beraktivitas lagi. Ustadz Fad bisa minta tolong untuk menutup doa. Oke, baik. Dengan doa. Kita istighfar 3 kali, kemudian salawat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وحلك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا كسلانا إلا نشته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ونجحتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تحنا واسترنا ولا تفضحنا إليك ربي فاحببنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hasiran Ustadz Fad, Alhamdulillah bil alamin, Allah telah mengizinkan kita hari ini untuk mendapatkan ilmu dari Bos Haji Amin. Semoga ilmu yang beliau berikan hari ini kita bisa langsung mengaplikasikan, bisa langsung mendapatkan hasilnya untuk kebaikan kita semua, untuk semangat kita semua, untuk kesuksesan kita semua. Semangat bos! Semangat bos! Semangat bos! Semangat bos. Terima kasih semua. Kepada bos-bos saya semua. Ya. Terima kasih Bu Wita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masya Allah.